Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, saya haturkan salam dan bahagia. Selamat datang dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Irfan Faturrahman, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN 1 Sinajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu aksi nyata saya dari platform Merdeka Mengajar. Topik 1 tentang kurikulum Merdeka, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita menjawab pertanyaan utama tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah, sebaiknya kita semua memahami terlebih dahulu tentang apa sih kurikulum itu. Kalau dari asal katanya, kurikulum awalnya berasal dari bahasa Latin, tepatnya dari istilah olahraga yang dipakai di masa itu, yaitu kurir dan kurer, yang artinya kurang lebih gelanggang atau lintasan pacu. Jadi kurir itu bisa diartikan sebagai lintasan atau jalur pacu yang harus dilalui oleh seorang pelari sehingga dia bisa mencapai tujuan akhirnya, yaitu garis finish. Begitu juga dalam dunia pendidikan, untuk bisa mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang misalnya, maka diperlukan adanya lintasan atau jalur yang perlu dilalui dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dari ilustrasi lintasan yang harus ditempuh oleh semua pihak tadi, dari sejak awal hingga mencapai tujuan akhirnya, garis finish, maka dalam dunia pendidikan, itulah yang kita sebut sebagai kurikulum. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, dari ilustrasi-ilustrasi tadi cukup tergambarkan betapa pentingnya peran kurikulum, apalagi untuk kita sebagai guru. Kurikulum itu berfungsi sebagai alat untuk membantu kita dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain sebagai alat, kurikulum juga bisa berfungsi sebagai pedoman, baik bagi guru, murid, maupun semua stakeholder pendidikan lainnya, yaitu pedoman yang memandu kita semua agar proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama tentang topik ini, mengapa kurikulum perlu berubah? Kenapa kita tidak menciptakan saja satu kurikulum yang baku, jadi bisa digunakan untuk semua dan selamanya? Jadi nggak perlu ribet gonta-ganti kurikulum. Kenapa nggak gitu aja? Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bahwa kita hidup di alam yang dinamis. Zaman terus berubah. Kita perlu mengikuti perubahan itu supaya kita bisa mengimbangi tuntutan zaman yang berkembang saat ini. Begitu juga dalam konteks kurikulum. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang dinamis, bukan kurikulum yang saklek, monoton, atau itu-itu saja. Setidaknya kurikulum yang baik itu bisa menjawab beberapa tantangan seperti ini. Misalnya yang pertama, kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru sekalian, murid kita merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan secara unik. Mereka datang dari berbagai latar yang berbeda. Mereka juga memiliki minat dan potensi yang berbeda. Dan mereka juga hadir disertai dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga kebutuhan belajarnya pun akan saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jika kurikulum bersifat saklek, lalu kita sebagai pendidik memfasilitasi mereka dengan satu cara belajar yang sama, maka sesungguhnya kita sudah menghadirkan bentuk ketidakadilan dalam pembelajaran terhadap anak murid kita. Oleh karenanya, kurikulum itu perlu dinamis dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap anak didik kita. Berikutnya, kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering mendapati sebuah pertanyaan yang sering terdengar di sekitar kita. Kenapa ya cara belajar saya berbeda dengan kakak saya dulu? Atau kenapa ya cara belajar yang suka diceritain sama orang tua kita dulu berbeda dengan yang kita alami sekarang? Nah, sebenarnya lebih jauh dari itu, kalau kita menengok kembali dari sisi sejarahnya, kurikulum di Indonesia dari masa ke masa sudah mengalami lebih dari 10 kali perubahan kurikulum. Inilah yang sering menjadi pertanyaan besarnya, mengapa kurikulum berubah-ubah? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita hidup di alam yang dinamis, yang terus berubah dari waktu ke waktu, maka kurikulum pun harus berubah
untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman agar kurikulum bisa mengimbangi tuntutan zaman dan agar kurikulum tidak terlindas oleh tantangan zaman. Kita tidak mungkin mengajarkan seorang murid menggunakan materi yang sama dengan materi yang diterima oleh orang tuanya dulu. Anak didik kita hidup di zamannya sendiri, dengan tuntutan yang berbeda, apalagi dengan tuntutan di abad 21 ini, yang menuntut anak kita dengan beragam keterampilan di abad 21. Misalnya, keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan keterampilan berkreasi serta inovasi. Semuanya tidak akan tercapai bila mana kurikulum tidak dirancang untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Lebih jauhnya lagi, ada juga pengembangan kurikulum yang dinamakan Kurikulum Operasional Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KOSP. KOSP itu sendiri merupakan bentuk adaptasi dari rekomendasi kurikulum yang diberikan pemerintah yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah agar kurikulum rekomendasi pemerintah tadi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada masing-masing sekolah. Adaptasi kurikulum menjadi KOSP ini penting untuk dipahami karena sama halnya dengan peserta didik. Setiap satuan pendidikan memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, sehingga kurikulum pun perlu berjalan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada masing-masing sekolah. Dengan demikian, penting sekali adanya dinamisasi dan perubahan pada kurikulum. Karena kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan murid yang beragam, dan kurikulum juga harus mengikuti perkembangan zaman yang laju perubahannya makin kesini semakin pesat. Dan kita sebagai guru, sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di level satuan pendidikan, harus cermat untuk beradaptasi dengan kurikulum yang ada, agar kurikulum yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah dapat dioperasionalisasikan secara nyata sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kekhasan yang ada di lingkungan satuan pendidikan kita masing-masing. Bapak Ibu guru sekalian, untuk menutup pemaparan ini, ada gium yang mungkin bisa menyegarkan kesadaran kita tentang pentingnya dinamisasi kurikulum. Bapak Ibu guru, kita perlu ingat dari mana kita berasal. Pepatah bilang kita itu lahir dari zaman kolonial, yang apa-apa masih dilakukan secara manual. Sedangkan anak-anak kita lahir di zaman milenial, yang sudah akrab dengan dunia digital. Belajarnya saja sudah pakai gawai dan sinyal. Makanya sudah tidak pas kalau kita mengajar dengan asal. Misalnya hanya dengan penyampaian secara verbal. Nantinya kita malah bakal jadi guru yang abal-abal. Untuk itu kita semua harus kembali belajar untuk berupaya secara maksimal menjadi sosok guru yang semakin profesional agar kita semua guru tidak gagal dalam menghantarkan anak murid kita menjawab tuntutan global sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu guru sekalian, demikian untuk pemaparan saya dalam aksi nyata kali ini. Semoga pemaparan ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya dinamisasi atau perubahan kurikulum dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Akhir kata, saya Irfan Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.